Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muji Tahid. Dalam video ini saya akan membahas tema tentang upaya dalam mempertahankan hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Sebagai makhluk sosial, kita tentunya membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Dengan komunikasi, kita akan mengetahui sifat dan karakter satu sama lainnya. Komunikasi dengan teman, sahabat, maupun pasangan kita sendiri, maka akan terbentuk yang namanya komunikasi antar pribadi. Upaya dalam mempertahankan hubungan dalam komunikasi antar pribadi dibutuhkan yang namanya pengungkapan diri atau yang disebut dengan self-disclosure. Self-disclosure ini bertujuan untuk mengetahui perasaan kita, motivasi kita, maupun perilaku kita. Self-disclosure ini dilakukan secara bersamaan atau satu sama lainnya, tidak berpihak saja. Jangan sampai dalam komunikasi antar pribadi itu ada yang namanya hidden atau secret, atau ada yang dirahasiakan. Dengan tujuan yang tadinya komunikasi yang baik malah menjadi tidak baik. Harus ada yang namanya pengungkapan diri atau keterbukaan satu sama lainnya. Dalam komunikasi antar pribadi atau dalam hubungan itu, jangan sampai ada yang namanya kebohongan. Kebohongan yang diciptakan akan mengakibatkan kehancuran dalam hubungan yang baik. Dalam ilmu komunikasi ada yang namanya teori kebohongan. Ada yang disebut dengan kebohongan falsifikasi, terus ada yang namanya penyembunyian atau menceritakan sebagian kebenaran, atau melakukan dalih atau mengalihkan pembicaraan. Dalam teori kebohongan itu ada yang disebut dengan motif mitra terfokus. Ini maksudnya adalah kita melakukan kebohongan dengan tujuan untuk tidak menyinggung perasaan pasangan kita, perasaan sahabat kita, maupun perasaan teman kita. Yang kedua itu ada yang disebut dengan motif berfokus diri sendiri. Tujuannya berbohong itu untuk menciptakan namanya kredibilitas diri sendiri, untuk menjaga citra diri, ya, tidak ingin dikritik dengan orang lain seperti itu. Yang ketiga itu ada yang disebut dengan motif hubungan terfokus. Di sini tujuan itu mereka melakukan kebohongan demi menjaga hubungan mereka agar tidak hancur seperti itu. Perlu saya ingatkan, kebohongan dilakukan dalam hubungan itu pasti akan ada yang namanya tidak baik. Sedikit demi sedikit kebohongan yang diciptakan, maka akan ada yang disebut namanya kebocoran pesan. Kebocoran pesan inilah yang akan menyebabkan kehancuran dalam hubungan komunikasi seperti itu. Baik teman-teman, dalam komunikasi antar pribadi, bagi yang kita lakukan dengan pasangan kita, teman kita maupun sahabat kita harus melakukan kejujuran pada diri kita sendiri maupun kepada lawan komunikasi kita, dengan tujuan agar komunikasi dan hubungan itu tetap terjaga baik, ya. Harus tetap ada yang namanya disclosure atau pengungkapan diri, keterbukaan satu sama lainnya. Baik teman-teman, inilah video yang saya bisa sampaikan buat teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.